Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rinaldi, NIM 210730996. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem FWA, ban dan velg. Fungsi ban. Fungsi ban adalah untuk memikul beban kendaraan dan meredam kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh kendaraan permukaan jalan. Sedangkan beban kendaraan dapat kita golongkan dalam 3 macam, antara lain: 1. Beban atas bawah, yaitu beban karena adanya berat kendaraan. 2. Beban kiri kanan, yaitu beban karena adanya kontrol arah atau pada saat kendaraan membelok. 3. Beban depan belakang, yaitu beban karena adanya laju kendaraan atau karena adanya pengereman kendaraan. Konstruksi atau instruktur ban. Ban pneumatik tersusun dari 4 bagian utama, yaitu karkas, tread, breaker, dan bed, atau dapat pula dibagi menurut bagian-bagian yang mempunyai fungsi utama sebagai berikut: crown, shoulder, sidewall, dan bed. A. Carcass. Carcass ada di dalam ban. Fungsinya adalah menahan berat, goncangan, tumbukan, dan tekanan angin. Carcass dibuat dari lembaran-lembaran plycord karena yang melapisi core tidak hanya melindungi dari kerusakan luar, tetapi juga pencegahan gesekan di antara core. B. Tread. Tread adalah kulit luar ban, berfungsi melindungi karkas dari keausan dan lain-lain kerusakannya. Bagian di mana tread berhubungan langsung dengan jalan disebut crown. Bagian samping ban disebut sidewall dan daerah pertemuannya dengan tread disebut shoulder. Permukaan crown mempunyai bermacam-macam pattern. Alur-alur yang dibuat dari permukaan ban disebut groove atau non-skid. Shoulder dinamakan juga buttress dan merupakan bagian yang menyangga crown. Daerah ini mempunyai konsentrasi karet yang paling tebal, dan di sini juga dibuat alur atau groove untuk mengeluarkan panas. C. Breaker. Breaker ditempatkan di antara tread dan karkas, berfungsi meredam goncangan. Sebagai tambahan, untuk mencegah pemisahan dan untuk mengurangi perubahan elastisitas, selembar karet disisipkan di antara karkas dan breaker, berfungsi sebagai bantalan. D. Bed. Bed digunakan di karkas, berfungsi untuk menahan kedua ujung core, menjamin pemasangan yang kuat dari ban ke rim atau velg. Kawat bed terbuat dari baja dengan kadar karbon tinggi. Bagian ujung yang berhubungan dengan pelek dan lebih dekat dengan pusat ban dinamakan bed toe. Filter membungkus bed wire dan di dalamnya terisi bed filler karena keras berbentuk segitiga atau apex rubber. Bed filler membantu flipper agar bisa mencampur dengan baik di dalam ban. Bagian yang berhubungan dengan flange dari pelek dinamakan bed heel. Bagian luar dari daerah bed dilapisi oleh semacam plycord atau yang sudah dilapisi karet dinamakan cover. Pembagian ban menurut struktur atau macam-macam struktur ban. Ban pada dasarnya diklarifikasikan ke dalam 3 struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur bias. Ban dengan struktur bias adalah yang paling banyak dipakai. Dibuat dari banyak lembar cord yang digunakan sebagai rangka atau frame ban. Cord ditenun dengan cara zigzag membentuk sudut 40-65 derajat Celcius terhadap keliling lingkaran ban. Kedua, struktur radial. Karkas rod membentuk sudut 90 derajat terhadap keliling lingkaran ban. Jika dilihat dari samping, konstruksi cord adalah dalam arah radial terdapat pusat atau crown dari ban. Bagian yang berhubungan langsung dengan jalan diperkuat oleh semacam sabuk yang disebut breaker atau belt. Ban jenis ini hanya mengalami sedikit deformasi dari gaya sentrifugal, walaupun pada kecepatan tinggi. Di samping itu mempunyai rolling resisten yang kecil. Yang ketiga, struktur belted bias. Struktur ini belakangan mendapat perhatian sebagai tambahan struktur bias biasa. Suatu bolt seperti sabuk pengikat yang digunakan dalam struktur radial dipasang pada keliling luar karkas. Dengan demikian, menambah kekerasan bagian ban yang berhubungan dengan jalan. Tread pattern.
Tread pattern adalah disebut juga kembang dari jalan. Penggunaan tread pattern dimulai pada tahun 1892. Sampai waktu itu tidak perlu membuat tread pattern pada ban, karena mobil-mobil pada waktu itu berjalan dengan kecepatan rendah. Sedang mobil-mobil sekarang berjalan dengan tenaga besar dan kecepatan tinggi. Karena itu, mekanisme kemudi yang baik dan ban yang lebih aman merupakan faktor yang penting. Tread pattern pada dasarnya digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, rib, yang kedua, lock, yang ketiga, block, yang keempat, rib lock. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.